Hari ini kita berjumpa lagi dengan pembelajaran matematika peminatan. Untuk saat ini, untuk kali ini, kita akan membahas tentang limit tak hingga atau limit ketahinggaan. Nah, apa itu limit tak hingga? Oke, di kelas 11 kalian sudah belajar tentang limit fungsi. Dikatakan bahwa limit fungsi itu adalah sesuatu konsep matematika, yaitu mendekati atau suatu nilai yang hampir saja atau mendekati suatu nilai variabel tertentu. Nah, untuk limit tak hingga, variabelnya kita ganti dengan tak berhingga. Oke, bagaimanakah itu persoalan matematika tentang limit tak hingga? Ini sudah Ibu tuliskan. Contohnya adalah soal berikut ini. Berapakah limit X mendekati tak berhingga untuk X pangkat 2 ditambah 5X dikurang 2 per 3X kuadrat ditambah 1. Berapakah nilai hasilnya? Nah, kalau seandainya soal ini kita langsung substitusikan tak berhingganya, maka kita akan dapatkan sebagai berikut. Oke. Setiap X-nya kita ganti dengan tak berhingga. Jadi X kuadrat kita ganti dengan tak berhingga kuadrat, ditambah 5X yang kita ganti dengan tak berhingga dikurang 2 per 3 dikali tak berhingga kuadrat ditambah 1. Maka hasilnya kita dapatkan tak berhingga kuadrat kali tak berhingga ditambah 5 dikali tak berhingga dengan tak berhingga kurang 2. 3 dikali tak berhingga kuadrat kali tak berhingga ditambah 1. Maka kita akan dapatkan tak berhingga tambah tak berhingga kurang 2 itu adalah tak berhingga. Tak berhingga tambah 1 juga tak berhingga. Nah, ini adalah suatu bentuk tak tentu. Dalam penyelesaian soal matematika, bentuk tak tentu ini tidak diperbolehkan. Lantas bagaimana supaya hasil ini kita mendapatkan nilainya? Itu caranya sangat mudah sekali, yaitu cukup dengan konsep yang sangat sederhana, yaitu dengan cara kita selesaikan soal ini, pemilang dan penyebutnya semuanya kita bagi dengan variabel tertinggi. Dalam hal ini, pada soal kita ini, variabel tertingginya adalah X pangkat 2. Jadi, kita akan selesaikan soal ini, semuanya kita bagi dengan X pangkat 2. Oke, Ibu akan tuliskan di sebelah sini penyelesaiannya. Itu sama dengan limit X mendekati tak berhingga. X pangkat 2 kita bagi dengan X pangkat 2. 5X kita bagi dengan X pangkat 2. Tadi kan sudah dikatakan semuanya kita bagi dengan variabel pangkat tertinggi. Jadi semuanya kita bagi dengan X pangkat 2. Pemilang maupun penyebut semuanya kita bagi dengan X pangkat 2. Dalam matematika, penyelesaian matematika ini diperbolehkan. Ya, asal dengan syarat semua pemilang dibagi dengan pangkat tertinggi, penyebut juga harus dibagi dengan pangkat tertinggi, yaitu variabel X pangkat 2. Kemudian kita selesaikan limit X mendekati tak berhingga. X pangkat 2 dibagi X pangkat 2 itu adalah 1 ditambah 5X dibagi X pangkat 2 itu adalah 5 per X dikurang 2 dibagi dengan X pangkat 2 dibagi dengan 3X pangkat 2 dibagi dengan X pangkat 2 itu adalah 3 ditambah 1 per X pangkat 2. Kemudian variabel X baru kita ganti dengan tak berhingga. Oke? Limitnya tidak usah kita selesaikan lagi, tidak usah ditulis lagi, tidak usah dituliskan lagi, karena variabel X sudah akan kita ganti dengan tak berhingga. Jadi ini 1 ditambah 5 per tak berhingga, dikurang 2 per tak berhingga kuadrat, ditambah 3, dibagi dengan 3, ditambah 1 per tak berhingga kuadrat. Nah, berapakah hasilnya? Kita dapatkan tulis 1 ditambah 5 per tak berhingga itu adalah 0. Nanti Ibu jelaskan lebih merinci lagi supaya kalian paham bahwa berapapun kalau dibagi tak berhingga itu adalah 0. 2 dibagi tak berhingga juga 0. Kemudian penyebutnya adalah 3 ditambah 1 dibagi tak berhingga juga 0. Sehingga kita dapatkan 1 ditambah 0 dikurang 0 itu adalah 1 per 3 tambah adalah 3 ditambah 0 itu adalah 3. Jadi hasil dari limit
X mendekati tak berhingga untuk X kuadrat ditambah 5X min 2 per 3X kuadrat plus 1 itu adalah 1/3. Jadi kita sudah mendapatkan dengan cara dibagi dengan variabel pangkat tertinggi, maka kita akan dapatkan hasil limitnya. Jadi untuk menyelesaikan limit tak berhingga ini, pembilang dan penyebutnya kita bagi dengan variabel pangkat tertinggi, maka akan kita dapatkan hasilnya. Bagaimana dengan contoh yang lain? Nanti akan Ibu berikan lagi contoh-contoh yang lain, ya. Tapi dalam hal ini Ibu perlu mengingatkan kalian bahwa berapapun angka, berapapun bilangan, kalau dibagi dengan tak berhingga itu hasilnya 0. Ya. Contohnya misal seandainya Ibu punya 2 buah kue. Ya, 2 buah kue. Kemudian ada teman Ibu datang, itu 4 orang. Lalu 2 kue tadi Ibu bagikan kepada 4 teman Ibu tadi, masing-masing mendapat 1/4 kue. Bagaimana kalau kue Ibu yang 2 tadi Ibu bagikan dengan teman Ibu yang berjumlah 100? Otomatis kue tadi kalau kita bagi 100 akan mendapatkan kue yang sedikit sekali atau mungkin kecil sekali. Nah, bagaimana kalau seandainya 1000 orang yang datang? Maka kue 2 tadi kita bagi dengan 1000 orang, otomatis akan kita dapatkan kue yang sangat kecil-kecil sekali. Bahkan mungkin saking kecilnya itu tidak berbentuk kue lagi. Tidak ada lagi kuenya, tapi 0. Nah, bagaimana kalau yang datang tuh teman Ibu itu berjumlah sangat banyak sekali sampai tak berhingga? Otomatis kue tadi kalau kita bagi sampai demikian besarnya, demikian banyaknya, otomatis akan mendekati 0. Karena itulah apabila suatu bilangan dibagi dengan tak berhingga itu akan dikatakan bernilai 0. Oke, sampai sini Bu rasa kalian mulai bisa memahami, nak, ya. Maka selanjutnya akan diberikan contoh-contoh soal yang lainnya. Oke, silahkan kalian pahami dulu satu soal yang Bu berikan ini. Ibu akan memberikan contoh soal yang berikutnya. Nah, anak-anakku, sekarang Ibu akan memberikan contoh cara menyelesaikan 2 buah soal limit tak hingga dengan variabel tertingginya pembilang dan penyebutnya sama. Oke, yang nomor 2 soalnya adalah berapakah limit X mendekati tak berhingga untuk 3X kuadrat ditambah 5X ditambah 7 dibagi dengan 2X kuadrat ditambah 3X ditambah 4. Nah, tadi sudah Ibu berikan contoh cara menjawab soalnya, ya, yang nomor 1 tadi. Nah, sekarang yang ini kita akan selesaikan dengan cara yang tadi, yaitu bahwa pembilang dan penyebutnya kita bagi dengan X kuadrat atau variabel pangkat tertinggi. Oke, karena X-nya belum diganti dan tak berhingga, makanya tetap kita tulis X mendekati tak berhingga. Lalu kita selesaikan 3X kuadrat dibagi dengan X kuadrat ditambah 5X dibagi dengan X pangkat 2 ditambah 7 dibagi dengan X kuadrat atau X pangkat 2. Kemudian penyebutnya juga dibagi dengan X pangkat 2 ditambah 3X dibagi dengan X pangkat 2 ditambah 4 per X pangkat 2. Oke, kita selesaikan. Ya, kita selesaikan. 3X kuadrat dibagi X kuadrat itu hasilnya 3 ditambah 5X dibagi dengan X pangkat 2 itu adalah 5 per X ditambah 7 dibagi X pangkat 2. Selanjutnya penyebutnya itu 2 X pangkat 2 dibagi X pangkat 2 itu hasilnya 2 ditambah 3X dibagi X kuadrat itu adalah 3 dibagi X ditambah 4 per X pangkat 2. Selanjutnya setelah kita dapatkan hasil seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita masukkan X-nya diganti dengan tak berhingga. Oke, kita selesaikan. Jadi 3 ditambah 5 dibagi tak berhingga ditambah 7 per tak berhingga. Penyebutnya adalah 7 ditambah 3 per tak berhingga ditambah 4 per tak berhingga kuadrat. Tadi sudah Ibu jelaskan, ya, Kak, ya, di pertemuan yang contoh soal pertama bahwa berapapun dibagi tak berhingga itu adalah 0. Jadi 3 ditambah 5 dibagi tak berhingga itu adalah 0. 7 dibagi tak berhingga kuadrat juga 0. 2 ditambah 3 dibagi tak berhingga 0 ditambah
4 dibagi tak berhingga juga 0. Maka kita dapatkan hasilnya 3/2. Jadi limit X mendekati tak berhingga untuk 3x kuadrat ditambah 5x ditambah 7 per 2x kuadrat ditambah 3x tambah 4 adalah 3/2. Oke? Supaya lebih paham lagi, kita selesaikan contoh soal yang ketiga. Yaitu limit X mendekati tak berhingga 6 atau pembilangnya 6x pangkat 3 min 4x kuadrat ditambah 2x min 1, semuanya kita bagi dengan variabel tertinggi yaitu x pangkat 3. Ya, 4x kuadrat dibagi x pangkat 3 ditambah 2x dibagi x pangkat 3 dikurang 1 per x pangkat 3. Dibagi dengan min 3x pangkat 3 dibagi x pangkat 3 dikurang x kuadrat dibagi x pangkat 3 dikurang 10x dibagi x pangkat 3 ditambah 4 per x pangkat 3. Oke, kita selesaikan. Yaitu 6x pangkat 3 dibagi x pangkat 3 itu adalah 6 dikurang 4x pangkat 2 dibagi x pangkat 3 itu adalah 4 per x ditambah 2x dibagi dengan x pangkat 3 adalah 2 per x kuadrat dikurang 1 per x pangkat 3. Kemudian min 3x pangkat 3 dibagi x pangkat 3 itu adalah min 3 dikurang x pangkat 2 dibagi dengan x pangkat 3 itu adalah x dikurang 10x dibagi x pangkat 3 adalah 10 per x pangkat 2 ditambah 4 per x pangkat 3. Kemudian selanjutnya variabelnya kita diganti dengan atau disubstitusikan dengan tak berhingga. Oke, 6 dikurang 4 dibagi x kita ganti dengan tak berhingga ditambah 2 per tak berhingga kuadrat dikurang 1 per tak berhingga pangkat 3. Min 3 dikurang dengan 1 per tak berhingga dikurang 10 per tak berhingga kuadrat ditambah 4 per tak berhingga pangkat 3. Kita dapatkan tadi sudah dijelaskan bahwa berapapun bilangan kalau dibagi tak berhingga hasilnya 0. Kita dapatkan 6 dikurang 4 per tak berhingga itu 0 ditambah 2 per tak berhingga kuadrat juga 0 ya. Selanjutnya min 3 dikurang 1 per tak berhingga itu 0 dikurang 10 per tak berhingga kuadrat juga 0 ditambah 4 per tak berhingga juga 0. Maka kita dapatkan 6 per min 3 atau didapatkan min 2. Sehingga kita dapatkan limit X mendekati tak berhingga 6x pangkat 3 dikurang 4x kuadrat ditambah 2x kurang 1 dibagi dengan min 3x pangkat 3 ditambah x kuadrat min 10x tambah 4 adalah min 2. Oke, sampai di sini. Ini adalah 2 buah contoh soal lagi. Nanti Ibu akan berikan lagi contoh soal yang berikutnya. Oke, kita lanjutkan sekarang membahas soal selanjutnya, yaitu soal ke-4 dan soal ke-5. Kalau soal kedua dan ketiga tadi itu variabel penyebut dan pembilangnya, variabel tertingginya sama, yaitu sama-sama pangkat 2. Nah, untuk soal ke-4 dan ke-5, variabel pembilang maupun penyebutnya beda. Variabel penyebutnya lebih tinggi daripada variabel pembilangnya. Oke, bagaimana hasilnya? Nanti akan kita lihat berapakah hasilnya. Oke, akan kita kerjakan bersama-sama. Kalian silakan perhatikan. Maka caranya sama, cara penyelesaiannya sama, yaitu semua pembilang dan penyebut kita bagi dengan variabel pangkat tertinggi. Oke, untuk soal yang keempat, ya limitnya tetap kita tulis. Karena soal ini variabel X yang belum kita ganti dengan tak berhingga. Jadi semua pembilang dan penyebut kita bagi dengan X pangkat 3. Ya. Penyebutnya yaitu X pangkat 3 dibagi dengan X pangkat 3 ditambah X dibagi X pangkat 3 ditambah 3 per X pangkat 3. Maka hasilnya adalah limit
7x mendekati tak berhingga, yaitu 3x pangkat 2 dibagi x pangkat 3 itu adalah 3 per x pangkat 1 ditambah 4 per x pangkat 3. X pangkat 3 dibagi x pangkat 3 itu hasilnya adalah 1 ditambah x dibagi x pangkat 3 itu adalah 1 per x pangkat 2 ditambah 3 dibagi dengan x pangkat 3. Selanjutnya tak berhingga kita substitusikan menggantikan nilai x ya. Jadi 3 dibagi x itu adalah 3 dibagi dengan tak berhingga ditambah 4 dibagi dengan tak berhingga pangkat 3 per 1 ditambah 1 per tak berhingga pangkat 2 ditambah 3 per tak berhingga pangkat 3. Hasilnya kita dapatkan 3 dibagi tak berhingga, tadi sudah dikasih tahu bahwa berapapun 3 dibagi dengan tak berhingga hasilnya 0 ditambah 4 dibagi tak berhingga juga 0, 1 ditambah 1 dibagi tak berhingga kuadrat juga 0 ditambah 3 dibagi tak berhingga pangkat 3 itu juga adalah 0. Jadi kita dapatkan 0 per 1. 0 bagi 1 itu hasilnya adalah 0. Ya, selanjutnya di soal yang kelima. Semua pembilang dan penyebutnya kita bagi dengan variabel pangkat tingginya yaitu x pangkat 3. Ya, 5x dibagi dengan x pangkat 3 dikurang 4 dibagi dengan x pangkat 3 per x pangkat 3 dibagi dengan x pangkat 3 ditambah 7x per x pangkat 3. Oke, kita selesaikan. 4x pangkat 2 dibagi x pangkat 3 itu adalah 4 per x ditambah 5 per x kuadrat dikurang 4 per x pangkat 3. Ya, ini masih tetap pakai limit. Kemudian x pangkat 3 dibagi x pangkat 3 adalah 1 ditambah 7 per x pangkat 2. Selanjutnya kita substitusikan tak berhingganya menggantikan nilai x, jadi 4 dibagi tak berhingga ditambah 5 per tak berhingga, kalau dikuadratkan tetap tak berhingga, 4 dibagi tak berhingga di pangkat 3 tetap tak berhingga dibagi dengan 1 ditambah 7 dibagi dengan tak berhingga kuadratkan juga tetap tak berhingga. Jadi hasilnya kita dapatkan 4 dibagi tak berhingga 0 tambah 0 kurang 0 per 1 tambah 0, juga hasilnya adalah 0 per 1 atau 0. Ya. Untuk soal dalam bentuk yang variabel penyebutnya lebih besar daripada variabel penghilang, maka kita akan dapatkan hasilnya 0. Oke, 2 soal lagi. Ya, 2 soal lagi itu berbeda. Nanti Ibu berikan bahwa pembilangnya variabel pangkatnya lebih tinggi daripada variabel penyebut.